Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Ketut, nomor BP 1810241017. Di video ini kita akan membahas tentang iklim tropika. Sebelum membahas tentang iklim tropika, terlebih dahulu kita akan membahas tentang iklim dan cuaca. Apa itu iklim? Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata secara tahunan yang mencakup wilayah yang relatif luas, sedangkan cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit atau tidak luas dan pada jangka waktu yang singkat. Selanjutnya itu tentang perbedaan iklim dan cuaca. Dilihat dari jangka waktunya, cuaca singkat sedangkan iklim cepat. Dilihat dari tingkat perubahannya, cuaca terjadi secara cepat atau dinamis sedangkan iklim terjadi secara lambat atau cenderung statis. Dilihat dari luas wilayahnya, cuaca wilayahnya sempit sedangkan iklim wilayahnya luas. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi, cuaca dipengaruhi oleh geografis dan topografi, sedangkan iklim dipengaruhi oleh suhu dan kekelembaban. Dilihat dari klasifikasinya, cuaca dapat diklasifikasikan menjadi iklim tropis basah, iklim tropis kering atau setengah kering, iklim dengan variasi suhu, iklim sirkumpolar, iklim kutub, sedangkan iklim diklasifikasikan menjadi panas, cerah, berawan, hujan, dingin, dan berangin. Iklim dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu iklim dingin, yang kedua iklim sedang, yang ketiga iklim subtropis, dan yang keempat iklim tropis. Iklim dingin terdapat di daerah kutub. Oleh sebab itu, iklim ini disebut pula sebagai iklim kutub. Di daerah iklim dingin, musim dingin berlangsung lama, musim panas sejuk berlangsung singkat, udaranya kering, tanahnya selalu membeku sepanjang tahun. Saat musim dingin selalu tanah ditutupi es, memiliki jenis vegetasi berupa lumut-lumutan dan semak-semak. Iklim dingin dapat dibagi menjadi dua, yaitu iklim tundra dan iklim es. Ciri-ciri dari iklim tundra adalah musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat, udaranya kering, tanahnya selalu membeku sepanjang tahun. Di musim dingin tanah ditutupi es dan salju. Di musim panas banyak terbentuk rawa yang luas, akibatnya mencairnya es di permukaan tanah. Vegetasinya jenis lumut-lumutan dan semak-semak. Wilayahnya meliputi Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, pantai selatan Greenland, dan pantai utara Siberia. Ciri-ciri dari iklim es atau iklim kutub yaitu suhu terus-menerus rendah sekali sehingga terdapat salju abadi. Wilayahnya meliputi kutub utara yaitu Greenland atau tanah hijau dan Antartika di kutub selatan. Iklim sedang terdapat antara 40 derajat LU sampai 66,5 derajat LS. Ciri-cirinya yaitu banyak terdapat gerakan-gerakan udara siklonal, tekanan udara sering berubah-ubah, arah angin yang bertiup berubah-ubah tidak menentu, dan sering terjadi badai secara tiba-tiba. Iklim subtropis terletak antara 23,5 derajat LU sampai 40 derajat LS. Daerah ini merupakan peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Ciri-cirinya yaitu batas yang tegas tidak dapat ditentukan dan merupakan daerah peralihan dari daerah iklim tropis ke iklim sedang. Terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Iklim tropis terletak antara 0 derajat LU sampai 23,5 derajat LS dan hampir 40% dari permukaan bumi. Ciri-ciri dari iklim tropis yaitu suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya, suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat rata-rata suhu tahunannya mencapai 30 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklim tropika atau yang biasa disebut dengan tropis.
Tropika atau tropis adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu yang dibatasi oleh dua garis lintang 23,5 derajat LS dan 23 derajat LU. Iklim tropis membuat suatu wilayah mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang tahunnya. Akibat dari adanya pergerakan peredaran matahari, wilayah beriklim tropis mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berbeda dengan iklim lain yang biasanya memiliki musim dingin. Penguapan air laut di wilayah iklim tropis juga tinggi. Wilayah dari tropika yaitu antara 23 derajat LU sampai 23 derajat LS, yaitu ada benua Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Di bagian barat, semua negara di Amerika Tengah, semua wilayah di Kepulauan Karibia, Nassau di Kepulauan Bahama, bagian atas Amerika Selatan termasuk Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname, Argentina, Paraguay, Brazil, dan bagian utara Chile dan sebagian negara Meksiko. Di Timur Tengah, negara yang termasuk beriklim tropis yaitu Oman, Yaman, sebagian Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Di Asia, negara-negara yang memiliki iklim tropika yaitu semua negara di Asia Tenggara, Hong Kong, sebagian wilayah Taiwan, sebagian wilayah selatan India, sebagian wilayah Bangladesh, dan Kepulauan Maladewa. Sedangkan untuk Afrika, hampir semua negaranya termasuk ke dalam wilayah iklim tropis, kecuali Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, dan Afrika Selatan. Untuk wilayah Australia, yang mengalami iklim tropis hanya Australia bagian utara. Ciri-ciri iklim tropis yaitu yang pertama, suhu udara. Iklim tropis memiliki suhu rata-rata yang tergolong tinggi. Pasalnya, matahari berada dalam posisi vertikal. Tapi, biasanya suhu udara di wilayah iklim tropis cenderung normal. Pergantian suhunya tidak terlalu ekstrim. Suhu udara rata-rata iklim tropis antara 20-30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu tekanan udara. Wilayah yang memiliki iklim tropis memiliki tekanan udara yang cenderung rendah. Kalaupun ada perubahan, perbedaan perubahannya cukup beraturan. Yang selanjutnya yaitu curah hujan. Iklim tropis mempunyai data curah hujan yang lebih lama dan tinggi dibandingkan dengan iklim lain per tahunnya. Tingginya angka curah hujan tersebut membuat tanah yang berada di wilayah beriklim tropis tergolong subur, sehingga sangat pas untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Selanjutnya yaitu peredaran matahari. Ciri-ciri iklim tropis adalah peredaran mataharinya yang vertikal. Iklim tropis membuat suatu wilayah mendapatkan sinar matahari secara cukup sepanjang tahunnya. Akibat dari adanya pergerakan peredaran matahari, wilayah beriklim tropis mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya yaitu tanaman. Wilayah beriklim tropis kering biasanya mempunyai banyak savana. Iklim tropis basah membuat suatu wilayah ditumbuhi banyak tanaman hijau yang lebat. Wilayah ini mampu mempengaruhi perubahan iklim yang sangat signifikan. Daerah tropika dibagi menjadi dua, yaitu daerah tropis basah dan daerah tropis kering. Daerah tropis basah biasanya memiliki curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi. Sedangkan daerah tropis kering memiliki curah hujan dan kelembaban udara yang rendah. Ciri-ciri tropis basah memiliki tingkat kelembaban udara yang sangat tinggi, yaitu sekitar 90%. Terjadinya curah hujan yang sangat tinggi, mempunyai tingkat suhu tahunan yang berada di atas 18 derajat Celcius, yaitu bisa mencapai 38 derajat Celcius. Perbedaan yang terjadi antara musim tidak terlalu terlihat, kecuali untuk periode dengan sedikit hujan dan banyak hujan disertai dengan angin kencang. Macam-macam tropis basah. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis.
Hutan hujan tropis adalah sekumpulan dari berbagai jenis pepohonan dan berbagai macam tanaman yang membentuk sebuah bioma hutan dengan suhu yang hangat, lembab, dan curah hujan yang sangat tinggi. Hutan hujan tropis terletak pada khatulistiwa. Ciri-cirinya yaitu mempunyai pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Karena hutan hujan tropis terkena sinar matahari sepanjang tahun, maka memungkinkan pepohonan dapat tumbuh dengan sangat maksimal. Kedua yaitu kelembaban udara tinggi. Faktor yang dapat menyebabkan kelembaban udara sangat tinggi adalah curah hujan yang sangat tinggi dan relatif terjadi sepanjang tahun, sehingga tidak mempunyai musim kemarau yang jelas. Yang ketiga yaitu mempunyai vegetasi tanaman berlapis. Pada hutan hujan tropis, biasanya tidak ditemukan celah kosong antara lantai hutan dengan pepohonan tinggi, karena di antaranya juga terdapat berbagai jenis tanaman dengan ketinggian yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu sinar matahari tidak mampu menjangkau dasar hutan. Karena strukturnya yang berlapis-lapis, vegetasi mulai dari strata A sampai dengan strata E dan juga membentuk kanopi dan tajuk yang sangat rapat membentuk matahari tidak dapat menjangkau lantai hutan, sehingga menjadi tanah sangat lembab dan banyak ditumbuhi dengan lumut dan jamur. Yang kelima, terdapat genangan air di dasar hutan. Genangan air pada dasar hutan sering terjadi pada saat musim hujan, di mana hampir setiap saat air hujan membasahi hutan dan tanah sudah jenuh untuk menampung air, sehingga membentuk sebuah genangan yang juga terdapat biota di dalamnya. Yang keenam, mempunyai daya regenerasi tinggi. Secara alami, hutan hujan tropis mempunyai kemampuan untuk menanggulangi kerusakan yang sudah terjadi. Yang kedua yaitu daerah-daerah dengan musim basah dan savana lembab. Ciri-ciri tropis kering: memiliki tingkat kelembaban udara yang rendah, mempunyai curah hujan yang relatif rendah. Tingkat radiasi yang ada di daerah dengan iklim tropis langsung tinggi dan juga maksimal, karena jarang mempunyai awan. Terdapat banyak gurun pasir, karena hujan sangat jarang terjadi. Ketika sore hari, batu-batu sering terdengar seperti meledak karena terjadinya perubahan suhu yang sangat ekstrem. Macam-macam tropis kering. Yang pertama yaitu stepa. Stepa adalah dataran yang tidak terdapat pepohonan, kecuali yang berada di dekat sungai atau danau. Yang kedua yaitu gurun. Bioma gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu, yang ditandai dengan lingkungan beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Yang ketiga yaitu savana kering, yang biasanya disebut dengan padang rumput. Indonesia sendiri termasuk dalam iklim tropis basah atau daerah hangat lembab. Flora daerah iklim tropis. Jenis hutan yang berada di daerah dengan iklim tropis adalah hujan-hutan tropis. Contohnya meranti, keruing, kapur, kayu besi, kayu hitam, palem, dan akasia. Sedangkan fauna daerah iklim tropis yaitu gajah Asia, badak, harimau, beruang, orangutan, rusa, beberapa jenis reptil, dan banyak jenis ikan kecil.